Selamat malam Jemaat GKI Kanan yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sungguh bersyukur pada malam hari ini kita bisa sama-sama kembali secara virtual. Kita mau sama-sama mengikuti persekutuan doa malam. Itulah sebabnya sebelum kita sama-sama memulai persekutuan doa malam kita pada hari ini, saya mengajak setiap kita, mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti persekutuan doa malam pada malam hari ini. Amin. Kasih Allah amat besar dan tidak dapat kita lukiskan. Itulah yang akan kita nyanyikan sebagai satu ucapan iman dan keyakinan kita akan kebaikan dan kasih Allah yang terus menopang hidup kita. KPPK 27, kasih Allah amat besar. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Bait yang ketiga kita akan naikkan bersama-sama, karena tidak ada yang mampu melukiskan kasih Allah yang besar. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawah, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat takkan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, benar apa yang kami nyatakan di dalam pujian ini. Kasih Tuhan sungguh besar, tidak ada yang mampu melukiskannya. Setiap detik di dalam hidup kami, sepanjang itulah kasih Tuhan menopang kami. Tidak pernah ada satu detik pun Engkau membiarkan hidup kami sendirian. Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih untuk kasih dan kesetiaan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Ya Tuhan, berkati persekutuan doa malam kami pada malam hari ini. Berkati koneksi internet kami, berkati setiap kami. Kami rindu bisa berjumpa dan menikmati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian masih ingat dengan ayat hafalan yang kita hafalkan satu minggu ini? Ya betul, diambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Saya mau mengajak setiap kita, mari kita menghafalkannya bersama-sama. Kita mengucapkannya bersama-sama. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku,
aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kita baca ayat ini sekali lagi. Lukas 6 ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita hafalkan dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Dan puji Tuhan, pada malam hari ini ayat hafalan yang sudah kita hafalkan akan sama-sama kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Sifra. Mari sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak setiap kita untuk menaikkan kembali sebuah pujian. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh berjumpa dengan kita semua melalui persekutuan doa. Biarlah Tuhan yang terus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan doa malam hari ini. Engkau yang memimpin kami dan menolong. Berkati firman yang akan kami baca. Boleh meneguhkan iman kami, memberi kepada kami hikmat bijaksana. Bagaimana kami menghadapi orang di sekitar kami. Dan firman-Mu yang akan terus berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang terus memberi kepada kami hikmat dan pengertian. Bagaimana mengasihi sesama kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membaca firman Tuhan. Ayat hafalan kita malam hari ini, yaitu di dalam Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tidak gampang ya, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan ini tidak mudah kita lakukan. Tetapi ini firman yang Tuhan beri kepada kita. Berbahagialah kita yang mendengar
dan merenungkan firman ini. Haleluya. Amin. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, di tengah kehidupan yang serba berubah, di tengah pandemi ini, sifat orang juga makin ada perubahan. Ada yang makin sabar, ada yang makin tidak sabar ya. Karena ada stres tersendiri ya. Dikatakan kasihilah musuhmu, tema hari ini. Kasihilah musuhmu. Bagaimana kita mengasihi orang yang tidak suka dengan kita dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Ini satu terobosan berita yang Yesus berikan kepada kita. Satu terobosan perjanjian baru. Karena di dalam perjanjian lama, orang yang salah dibalas hal yang sama. Gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tetapi dalam perjanjian baru berbeda. Justru suruh mengasihi, bahkan memberkat orang yang salah sama kita doakan dan bisa kita harus mengalah ya. Perjanjian baru adalah misi Kristus mengasihi dunia. Misi Kristus yang terus dikumandangkan yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebab di dalam perjanjian lama manusia berdosa tidak melakukan hukum Tuhan, makin lama justru manusia berbuat dosa dan tidak bisa terhindar hidup dalam dosa. Sehingga Tuhan harus hadir di dalam Kristus, memberikan satu perubahan kehidupan, memberikan kesempatan orang yang berdosa untuk bertobat. Ketika Yesus berhadapan dengan perempuan yang berdosa, Tuhan hanya menulis di tanah, mulai hari ini aku tidak melempari juga. Pergilah dan bertobatlah. Jangan berbuat dosa lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus mengasihi musuh karena sebenarnya manusia ini dalam proses penyucian, dalam proses orang-orang yang ditebus Tuhan tidak langsung menjadi baik ya. Manusia berdosa itu ada 3 hal dikatakan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 15 bahwa ketika orang berdosa itu bisa dari kedagingan, bisa dari duniawi, bisa juga dari setan. 3 hal ini kita harus pilah-pilah ketika kita menghadapi orang yang membenci kita. Orang itu sebenarnya persoalannya apa ketika dia berhadapan dengan kita dan membuat dia rasanya memusuhi kita. Kita harus mengasihi. Bagaimana caranya mengasihi? Yang pertama kita harus mengenal dia. Apa penyebab dari ketiga hal itu? Duniawi? Atau kedagingannya? Atau karena setan? Kalau kita mengenal orang itu dengan kacamata kita, dia adalah orang yang perlu dibebaskan jerat yang ada di dalam dirinya. Kita perlu melihat dan mengenal orang itu. Jikalau dia di dalam dirinya adalah duniawi, kita berikan pendekatan konseling nafsu duniawinya. Misalnya dia menjadi seorang yang bersaing dengan kita. Begitu ketat karena dia banyak investasi ya. Sehingga kekurangan uang.
dan dia melakukan segala cara. Dan akhirnya begitu banyak yang dia lakukan dan akhirnya dia hidup di dalam kemarahan. Dengan kita menjadi sensitif dan sebagainya. Kalau dia terjerat oleh karena hal kedagingannya, ya, nafsu kehidupannya. Misalnya, dia punya sifat yang buruk di dalam diri dia. Seorang yang dilahirkan dari keluarga yang serakah misalnya, atau keluarga yang pemarah. Sifat-sifat yang dia punya pasti mempengaruhi kehidupan bergaul dengan orang lain. Dan ketika berhadapan dengan mereka, kita bisa melihat latar belakang keluarga ini. Kenapa orang ini terjerat oleh kehidupan yang tidak bisa rendah hati, pemarah begitu, ya. Jadi kita mengenal orang itu, kita bisa mengenal apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, jikalau kita lihat dia benci kita, dia tidak suka sama kita karena dia dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, ya kita harus bekerja melalui doa, melalui pengusiran setan, dan sebagainya. Hidup kita semakin mengenal orang itu, semakin kita bisa mengasihi. Karena apa? Ada hal-hal yang perlu dibebaskan orang itu dari jeratan yang kita ketahui melalui kunjungan kita, melalui pembicaraan kita. Yang kedua, setelah kita mengenal dia, kita bisa makin menaruh doa kepada Tuhan di dalam mengasihi dia. Oh, ternyata orang ini seperti ini. Kita bisa menaruh dia di dalam pokok-pokok doa kita. Dan itu perlu pendekatan. Dengan rutin kita baru bisa bekerja, doa kita juga makin jelas mengapa orang ini seperti ini. Pendekatan doa melalui kepada Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Dia akan menunjukkan, menuntun kita bagaimana menolong orang-orang yang tidak cocok dengan kita. Dan itu butuh waktu. Ada pengalaman, mungkin Bapak Ibu sekalian, orang itu berubah, bisa 10 tahun, 5 tahun. Tidak bisa kita tahu. Tetapi yang jelas ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan berikan petunjuk dengan caranya. Dan itu pengalaman yang berharga di dalam hidup kita. Mengasihi orang yang dipakai Tuhan untuk kita melayani. Sebenarnya ketika kita mengasihi musuh, kita sedang diutus oleh Tuhan untuk juga mengenali diri kita sendiri. Kita belajar, mampukah kita mengasihi dengan kasih agape yang Tuhan beri dalam hati kita. Tuhan terus memurnikan kita melalui mengasihi orang yang tidak suka dengan kita atau membenci kita. Dan itu Tuhan akan berikan jalan. Tetap semangat jemaat GKI Kanaan. Makin mengasihi sesama kita. Jangan putus asa. Kenalilah orang di sekitar kita. Apa yang menyebabkan tingkah laku mereka hidup seperti apa yang kita kenal. Sehingga kita bisa melihat
dan memilah, dan kita bisa mengasihi apa adanya Dia. Seperti bawang merah, setiap orang dikupas, semakin tahu sifat-sifatnya. Dan itulah kita menolong dia, membebaskan jerat-jerat dosanya. Tuhan memakai kita dalam kehidupan kita, mengasihi orang di sekitar kita seperti diri kita sendiri. Kita diajar oleh Tuhan mengasihi orang yang memusuhi kita. Dan kita makin mengenal teman-teman kita, dan Tuhan akan memampukan kita. Tetap semangat, jangan putus asa, dan kendor melayani. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kami adalah orang berdosa, seperti di dalam kitab Roma pasal yang 3. Dan setiap orang ada jeratan kuasa dosa, dan sebagaimana kami menjadi teman orang di sekitar kami, kami sebenarnya membebaskan mereka dari jerat dosa duniawi, kedagingan, atau kuasa kegelapan. Tuhan, tolonglah kami untuk belajar mengenal orang di sekitar kami dengan kasih yang dari Engkau sendiri, kasih agape. Mampukan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada penginjil Sifra yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dapat kita lakukan di dalam kekuatan dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita pada malam hari ini, saya mau mengajak setiap kita, mari kita mau sama-sama kembali menaikkan satu pujian. Huo Chuai, kita rindu menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup kita kepada siapapun itu, dimanapun dan kapanpun waktunya, kita dapat menyatakan kasih Tuhan. Huo Chuai. Mari kita naikkan pujian ini dari dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam. Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab pada kau dan aku memberi dengan hati hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mendorong, membuka jiwaku, agar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Yo even I, Chong Tien Erlai, Pisan Kau Pihaisi. Mari kita sama-sama naikkan bait ini di dalam bahasa Mandarin. Yo even I, Chong Tien Erlai, Pisan Kau Pihaisen, Ceputo Mo Pucao Cekan Tecien. In way yo nin way yo wo, kan sin ke yo sin ai, pa sin chong chơi phân ai wo chulai. Yesu ti ai ti li wo, tang kai wo ti san ming, rang cha
记成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我们一起向世界我主爱。Kasih Yesus, kasih Yesus mendorong membuka jiwaku, agar ku jadi saluran berkah. Ya si Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama mengambil posisi yang nyaman untuk kita berdoa. Entah Bapak Ibu Saudara sekalian lebih nyaman duduk, entah Bapak Ibu Saudara sekalian lebih nyaman berlutut, entah Bapak Ibu Saudara sekalian lebih nyaman bergandengan dengan anggota keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya memberikan waktu untuk setiap kita dapat mengambil posisi untuk kita dapat menikmati waktu-waktu doa kita bersama dengan Tuhan. Dan mari kita sama-sama sekarang akan menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama bersyukur untuk sepanjang minggu yang Tuhan telah berikan dan pertolongan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kehidupan kita hingga hari ini. Mari kita sama-sama membuka suara kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur 1 minggu sudah Tuhan telah pimpin dan berkati setiap kami. Kami mengucap syukur untuk topangan, untuk cinta kasih Tuhan yang begitu deras mengalir dalam kehidupan kami. Setiap hari kami boleh Engkau bangunkan dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan harapan baru untuk menyongsong setiap hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan yang terus Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih, hati kami sungguh meluap dengan ucapan syukur karena Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan ayat yang telah kita hafalkan dan firman Tuhan yang telah kita dengar, mari di kesempatan ini, mari kita berdoa untuk orang-orang yang telah melukai kita dan menyakiti kita. Mari kita memohon belas kasihan Tuhan membalut hati kita yang terluka. Dan mari kita juga terus memohon kiranya dengan kasih Tuhan kita bisa belajar mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Untuk pokok doa ini saya mengajak setiap kita, mari kita mengambil waktu hening. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita sebutkan nama mereka. Mari kita memohon Tuhan menolong kita supaya kita bisa mendoakan mereka, kita bisa mengampuni mereka, kita bisa mengasihi mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama mengingat seminari dan setiap sekolah-sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Mari kita mohon agar Tuhan memakai setiap seminari dan sekolah tinggi teologi ini untuk menjadi alat kemuliaan-Nya dan dapat membentuk hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, mengasihi gereja, dan mengasihi jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama membuka suara kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan.
Kami mengingat untuk setiap seminari yang ada, sekolah-sekolah teologi yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Tuhan, Engkau yang kiranya akan terus memberkati setiap mereka, memberkati setiap bapak ibu dosen yang mengampu mata kuliah. Kau akan memberkati setiap mahasiswa yang sekarang sedang belajar, dididik, dibentuk. Kau memberkati setiap yayasan yang berjuang dengan keras untuk mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kami berdoa, Tuhan, mohon tangan Tuhan yang terus menolong dan memimpin. Kami berdoa kiranya di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, setiap seminari dan sekolah tinggi teologi dapat menyatakan kemuliaan Tuhan, dapat Tuhan pakai untuk menjadi tempat mempersiapkan hamba-hamba Tuhan, sehingga pada saatnya nanti ketika mereka lulus, mereka siap untuk masuk ke dalam ladang pelayanan. Pimpin dan berkati ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap sekolah tinggi teologi dan setiap seminari yang ada. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa untuk GKI Kanaan. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap hamba Tuhan, majelis jemaat, pengurus komisi, aktivis jemaat, simpatisan, agar dapat terus-menerus merasakan dan menikmati Tuhan, agar dapat terus bertumbuh mengasihi dan berbuah di dalam Tuhan, agar terus dapat dimuridkan menjadi murid Kristus. Mari kita juga mengingat untuk ibadah live streaming pada minggu ini yang akan dilaksanakan. Mari kita berdoa kiranya Tuhan yang akan memimpin jalannya ibadah dari awal hingga akhir. Mari kita terus berdoa untuk jaringan koneksi internet baik di gereja maupun di rumah jemaat kita masing-masing. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan untuk gereja yang kami kasihi Tuhan, GKI Kanaan, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus menolong, yang akan terus menuntun GKI Kanaan, memberkati untuk setiap hamba Tuhan, memberkati untuk setiap majelis jemaat, pengurus komisi, memberkati aktivis, memberkati jemaat dan simpatisan. Ya Tuhan, kami rindu kiranya GKI Kanaan boleh menjadi alat Tuhan yang nyata di dalam Tuhan membentuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan setiap kami yang ada di dalam jemaat GKI Kanaan, kami bisa semakin bertumbuh mengasihi dan memuliakan Tuhan. Kami rindu kami boleh semakin bertumbuh berbuah di dalam Tuhan. Kami bisa menjadi murid-murid Tuhan yang dimuridkan. Ya Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami sungguh menyerahkan untuk GKI Kanaan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan untuk live streaming pada minggu ini. Kami memohon Tuhan yang akan memberkati untuk pembicara, untuk liturgos, pro kantor, pemain musik, teman-teman yang melayani di sound system dan juga di multimedia. Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan secara khusus untuk koneksi internet, baik di gereja maupun di rumah jemaat masing-masing. Tuhan yang kiranya akan terus menolong dan memberkati, supaya Tuhan kami boleh tetap menikmati ibadah di dalam apapun kondisi yang sedang kami hadapi sekarang. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir. Mari kita sama-sama memohon belas kasihan Tuhan. Kita juga terus mendoakan untuk proses vaksinasi yang sedang digalakan. Mohon Tuhan yang akan memimpin selalu. Mari kita juga mengingat untuk setiap tenaga medis, tenaga dokter yang sekarang sedang berjuang di garda terdepan. Kiranya tangan Tuhan yang akan terus menolong, yang akan terus memimpin. Mari kita sama-sama membuka suara kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi yang belum berakhir. Ya Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berbelas kasihan, yang akan terus menolong Indonesia, yang akan terus memberkati Indonesia di dalam menghadapi pandemi ini. Kami rindu Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati, khususnya Tuhan untuk tenaga medis, dokter sekarang yang sedang berjuang. Tuhan, kami memohon Tuhan melindungi mereka.
Tuhan menjagai mereka satu persatu dengan darah Tuhan Yesus. Kami memohon Tuhan yang memberikan kepada mereka imun tubuh yang kuat. Kami berdoa Tuhan yang kiranya akan terus memberkati. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati untuk setiap mereka di dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami rindu pandemi di negara kami ini boleh segera berakhir, dan di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, kami mempercayakan negara kami, dan kami mempercayakan doa-doa syafaat kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan seruan yang kami panjatkan pada malam hari ini. Kami rindu Tuhan yang akan terus menolong, memberkati setiap kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang hidup mengasihi dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau sama-sama menutup doa syafaat kami dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami, yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyanyikan pujian doa Bapa kami. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah persekutuan doa malam pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu.